Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 846. Sekarang sebelum Chen Feng, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama tentu saja mengabaikan semua yang ada di depannya, langsung ke lantai pertama, dan terus mencari Wang Xinyao. Meskipun Wang Xinyao saat ini belum tentu berada di area pameran zaman kuno di lantai pertama, ini masih merupakan pendekatan yang lebih aman. Bagaimanapun, Wang Xinyao tidak muncul di lantai 2. Maka kemungkinan besar masih di lantai 1. Opsi kedua adalah bertarung dengan Paladin 06 di depannya. Jika menang, Anda tidak hanya bisa mendapatkan kartu ajaib dari Sister AB. Anda juga dapat mengetahui informasi identitas Paladin 05 dari name tag Sister AB. Anda tahu, Paladin 05 lah yang melindungi Wang Xinyao. Dengan begini kita bisa mengetahui apakah Paladin 05 itu musuh atau kawan. Kita juga bisa mengetahui apakah Wang Xinyao aman sekarang. Saat dia mempertimbangkan pro dan kontra, Bai Xian di sampingnya berkata, orang ini terlalu kuat, jadi sebaiknya jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia terlalu akrab dengan Chen Feng dan menebak apa yang dipikirkan Chen Feng. Sama seperti sebelumnya, saya ingin memberikan nasihat kepada Chen Feng. Tanpa diduga, Chen Feng mengerutkan kening dan kembali menatap Bai Xian tanpa daya dan kesal. Ketika Bai Xian baru saja berbicara, Night Fury sudah menoleh dan melihat ke sini. Jelas sekali, suara Bai Xian barusan terdengar oleh pihak lain. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Chen Feng berjalan keluar dari tembok dan tidak lagi menyembunyikan sosoknya. Meskipun Bai Xian memiliki niat baik sekarang, niat baiknya akhirnya menyebabkan hal buruk. Dari jarak yang begitu jauh, pihak lain dapat mendeteksi Bai Xian dengan suara yang begitu halus. Kekuatan pria ini memang luar biasa. Bai Xian segera mengerti bahwa kecerobohannya membuat dia dan Chen Feng tidak dapat melarikan diri. Mau tak mau aku merasa sedikit kesal dan menyalahkan diriku sendiri. Dia mengikuti Crazy Chen dan berjalan keluar. Ketika Sister Abe melihat Bai Xian, dia tersenyum dan melambaikan kartu ajaib di tangannya. Dia berkata dengan bangga, Xian, Paladin saya baru saja mengalahkan Dewa Pencipta, dan saya mendapat kartu Dewa. Apakah Anda berani membiarkan Paladin Anda bersaing dengan Paladin saya? Di mana selanjutnya? Dari pertarungan sebelumnya, dia sudah merasa Paladinnya tidak terkalahkan. Tidak peduli siapa yang Anda hadapi saat ini, Anda ingin memperluas kemenangan Anda. Sebelum Bai Xian bisa mengatakan apapun, Paladin 06 mengambil langkah maju dan menghadap Chen Feng secara langsung. Ini masalah hidup dan mati. Feng Yuxiu meminta nasihat. Dia mencondongkan tubuh sedikit, memiringkan kepalanya ke belakang, dan membungkuk dengan tangan terkepal. Tantang Chen Feng dengan aturan seni bela diri yang sangat tradisional. Dan suaranya sangat dalam, mengandung rasa jijik dan dominasi. Si bodoh bela diri Feng Yuxiu. Chen Feng diam-diam terkejut. Dia kenal orang ini. Sebelum dipenjara di penjara Guantanamo, dia pernah mendengar tentang seorang idiot seni bela diri di dunia malam yang gelap. Dia memulai dari awal yang sederhana dan tiba-tiba menjadi terkenal karena kemauan keras dan bakat seni bela dirinya. Orang ini terobsesi dengan seni bela diri dan sering menantang selebriti di dunia malam yang gelap. Terakhir karena membunuh Night Fury, dia pun masuk ke dalam daftar Night Fury. Saat itu, idiot bela diri bernama Feng Yuxiu inilah yang mengancam akan menantangnya, keputusasaan putih. Hanya saja karena kombinasi keadaan yang aneh, tidak ada peluang. Saya benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu di sini, sepertinya kita akan mewujudkan impian masing-masing untuk menantang. Namun jika saya ingat dengan benar, Feng Yuxiu hanya menduduki peringkat ke-64 dalam daftar Night Fury sebelum dia dipenjara di penjara Guantanamo. Hanya dalam 3 tahun, dia telah menjadi salah satu dari 10 Night Furies teratas. Yuxiu memang pantas mendapatkannya dan bisa dikatakan sebagai legenda di generasinya. Kamu kenal saya. Feng Yuxiu juga sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Paladin di depan saya benar-benar bisa menyebut dia sebagai seorang seniman bela diri. Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, saya telah mendengar nama Anda. Saat itu, Anda mencari saya ke seluruh dunia untuk menantang saya. Sulit untuk mengatakan apakah mereka teman atau musuh, dan sulit baginya untuk mengambil keputusan saat ini. Tapi satu hal yang pasti, jika seseorang seperti Feng Yuxiu terlibat dalam malam pembunuhan hari ini, dia pasti salah satu kekuatan yang saling terkait. Feng Yuxiu baru saja membunuh Genos,
jadi dia mungkin bukan dari keluarga Lan. Hal yang paling mungkin sekarang adalah kekuatan pihak ketiga yang paling misterius. Feng Yuxiu harus menjadi salah satu dari mereka. Seluruh dunia mencarimu. Beranikah aku menanyakan namamu? Untuk mempelajari seni bela diri, Feng Yuxiu menantang banyak orang. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan paladin mana yang akan berada di depannya. Keputusasaan putih. Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan identitasnya. Feng Yuxiu, yang awalnya masih menyendiri dan sombong, tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah kamu White Despair? Hebat, tujuanku malam ini adalah membunuhmu. Feng Yuxiu sangat bersemangat, dan sudut mulut di bawah topeng sudah mencapai telinganya. Keputusasaan putih, Chen Feng, inilah tujuannya malam ini. Chen Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Apa yang terjadi? Apakah Feng Yuxiu ini ada di sini untuknya? Karena dia bukan dari keluarga Lan, mengapa dia datang untuk membunuhnya? Kali ini, dia juga pingsan. Jika kamu ingin membunuhku, beri aku alasan, dan kamu bisa memberitahuku siapa yang lebih baik. Chen Feng secara alami tidak takut pada Feng Yuxiu, tetapi dia ingin mencari tahu mengapa Feng Yuxiu mengincarnya. Feng Yuxiu mencibir dan berkata, ini sangat sederhana. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Jika kamu dikalahkan olehku, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menjawab pertanyaan. Mendengar ini, Chen Feng langsung marah. Keinginan untuk bertarung juga muncul. Feng Yuxiu ini sedikit sombong, dan kesombongannya harus diatasi. Oke, aku menerima tantanganmu. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri, jadi Chen Feng menggerakkan bahunya dan bersiap untuk bertarung. Dalam hal ini, kalahkan Feng Yuxiu. Dari informasi Nemtek di belakang Sister Abe, kita dapat mengetahui keselamatan Wang Xinyao saat ini. Menyenangkan. Feng Yuxiu sangat bersemangat, akhirnya mampu bersaing dengan lawan yang diimpikannya. Dia membungkuk dan tiba-tiba memancarkan aura yang ganas. Sister Abe di sebelahnya sedikit bingung, dia tidak menyuruhnya untuk membiarkan paladinnya bertarung, jadi mengapa paladin dari kedua belah pihak akan bertarung? Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata kepada Bai Xian, Xian, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Bai Xian kini menjadi bintang wanita nomor 1 di Kerajaan Naga. Meski lumayan, sebagai artis wanita, ia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menaikkan topik. Jika Anda tetap bersama Bai Xian duo-duo, Anda akan memiliki kesempatan ini. Maaf Kak Abe, aku bertekad menjadi bintang lari hari ini, jadi sekarang aku hanya bisa menyingkirkanmu dulu. Bai Xian mengerti bahwa Chen Feng bertekad untuk bertarung. Dalam hal ini, mustahil baginya untuk menghentikan pertarungan ini sebagai seorang putri. Usulan aliansi Sister Abe hanya bisa ditolak. Kakak Abe sedikit terkejut. Tahukah Anda, karakter Bai Xian di kalangan dikenal sebagai sosok yang lembut dan jarang menolak orang. Kali ini, untuk menyangkal wajahnya. Dia sedikit kecewa, tapi sekarang setelah semuanya selesai, dia hanya bisa menerima tantangan itu. Paladinku, serahkan, untuk melindungi putrimu, kalahkan paladin pihak lain. Sister Abe bersorak keras, dan setelah mendengar sorakannya, Feng Yuxiu melambaikan cakarnya dan bergegas menuju Chen Feng. Bab 847. Pertarungan antara Chen Feng dan Feng Yuxiu akhirnya dimulai. Kedua tubuh itu saling terkait, dan mereka saling bertarung. Secara tidak sengaja, saya menemui jalan buntu selama 20 atau 30 langkah. Chen Feng diam-diam terkejut, Feng Yuxiu ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dengan melihat kekuatannya, dia sudah berada di level Grandmaster Junior. Tidak hanya itu, ilmu bela diri orang ini sangat lengkap dan tidak memiliki kelemahan. Kakinya lincah, pukulannya mendominasi, grapplingnya sangat kuat, dan kemampuan internal dan eksternalnya sangat seimbang. Hal ini mengingatkannya pada pepatah yang tersebar di dunia persilatan. Bahu dan pinggul menyatu, siku dan lutut menyatu, tangan dan kaki menyatu. Menangkap itu mati, memegang itu hidup. Tinju dulu, lalu kaki, lalu tangkap. Hanya jika penangkapan berhasil barulah senjata bisa digunakan. Senjata adalah perpanjangan tangan dan kaki yang disebut senjata manusia kesatuan, hati dan pikiran bersatu, niat dan ki bersatu, ki dan kekuatan bersatu, yin dalam, yang luar, internal dan eksternal terhubung sebagai satu ki, jika satu bentuknya tidak mulus, sulit untuk mempraktikkan bentuknya. Inilah yang dikatakan seorang ahli seni bela diri, dan itu tercermin dengan jelas di tubuh Feng Yuxiu saat ini. Kebanyakan orang hanya bisa menguasai satu atau dua wuji akuan.
Namun kultivator Feng Yu ini sangat mahir dalam semua seni bela diri dan tidak memiliki kelemahan. Bahkan senjata pun bisa diubah menjadi bentuk gas dengan 2 jari, dan Anda bisa melihatnya sekilas, yang mana sangat kuat. Sudah bertahun-tahun saya tidak mengalami teror yang begitu komprehensif. Tak hanya itu, demi meningkatkan kemampuannya menahan pukulan, kultivator Feng Yu ini justru membuat kulitnya menjadi sangat kasar. Ini adalah praktik tabu dalam seni bela diri kuno. Garam laut kasar digunakan untuk menggosok kulit agar menjadi kasar dan keras. Dengan cara ini, bahkan jika Anda terkena, kerusakannya akan sangat berkurang. Feng Yuxiu, yang melawan Chen Feng, menjadi lebih berani dan bersemangat saat dia bertarung. Sudah lama sekali aku tidak merasakan perasaan yang begitu mendebarkan. Keputusasaan putih sesuai dengan namanya, tidak peduli seni bela diri apa yang dia gunakan, lawan dapat melawan dengan seni bela diri yang sesuai. Kemampuannya dalam belajar banyak tidak kalah dengan dirinya. Melawan orang seperti itu sudah cukup mengasyikkan. Tapi satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah saya selalu merasa niat membunuh Chen Feng saja tidak cukup, dan sepertinya dia tidak pernah bisa membunuhnya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia dan merasa sedikit diremehkan. Seni bela diri adalah keterampilan membunuh. Aura pembunuhmu sangat lemah, bagaimana kamu bisa membunuhku? Marah di dalam hatinya, Feng Yuxiu menendang Chen Feng ke samping dengan kekuatan besar, membuat Chen Feng mundur beberapa langkah. Chen Feng menggelengkan lengannya yang mati rasa dan berkata sambil mencibir, tidak mudah bagimu untuk mencapai level ini, dan kamu juga seorang jenius yang langka. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Katakan siapa yang mengirimmu, dan aku akan mengampuni hidupmu. Penggarap Feng Yu ini kejam dalam setiap gerakannya, semuanya bertujuan untuk mengambil organ vital orang. Aura pembunuh di tubuhnya terlalu kuat. Namun terkadang, niat membunuh juga bisa meningkatkan kekuatan tempur. Cara bertarung nekat ini jelas dipelajari saat berada di ambang hidup dan mati berkali-kali. Pengalaman Feng Yuxiu jelas luar biasa. Orang seperti itu pantas dikagumi. Karena dia juga memahami perasaan itu. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tega membunuh orang ini. Meski apa yang dikatakan Chen Feng benar. Tapi pada akhirnya, itu sedikit sombong. Tidak, Feng Yuxiu langsung marah dan merasa Chen Feng menghinanya. Keputusasaan putih. Aku benci orang yang mengucapkan kata-kata kasar, dan aku tidak suka orang yang mengolok-olok seni bela diri. Jika kamu memanfaatkan keduanya, aku akan membunuhmu. Tapi yang ingin aku bunuh adalah kamu dengan kekuatan tempur terkuatmu. Untuk merangsang kekuatan tempurmu, aku bersedia membantumu. Mata Feng Yuxiu menoleh dan tiba-tiba tertuju pada Bai Xian yang sedang menonton pertempuran. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Bai Xian dengan niat membunuh yang mengerikan. Adegan tiba-tiba ini di luar dugaan semua orang. Bai Xian tertegun sejenak, benar-benar kewalahan dengan momentum Feng Yuxiu. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang sedingin kematian. Mata Feng Yuxiu dingin dan dia meninju wajah Bai Xian dengan keras. Postur liar, tidak ada ampun. Pada saat kritis ini, Chen Feng bergegas masuk dengan kekuatan gila. Tangan kanannya seperti tang, menutupi pergelangan tangan Feng Yuxiu dengan erat. Tinju seukuran karung pasir Feng Yuxiu tiba-tiba berhenti di depan wajah cantik Bai Xian. Angin tinju yang terangsang menamparkan wajah Bai Xian, meniup rambutnya ke belakang. Meskipun tangan kanannya memegang pedang lembut di pinggangnya, perbedaan kekuatan antara dia dan Feng Yuxiu terlalu besar, Bai Xian bahkan tidak mencabut pedangnya, dan Feng Yuxiu sudah menyerangnya. Jika Chen Feng tidak memblokir Feng Yuxiu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Feng Yuxiu mencoba yang terbaik untuk memukul, tetapi dia tidak bisa memukul. Dia sangat terkejut dan kaget, dan melihat ke samping. Dari topeng Chen Feng, dia melihat sepasang mata merah darah yang menyeramkan. Mata itu sepertinya memiliki kekuatan magis, mengintimidasi orang, seolah-olah sedang menghadapi jurang yang gelap dan tidak bisa melepaskan diri. Satu kata, takut. Terlihat bahwa wanita ini memiliki bobot yang sangat penting di hatimu. Aku jamin jika aku membunuh wanita ini, kamu pasti akan menjadi iblis. Meskipun dia merasakan rasa takut, bagi Feng Yuxiu, kegembiraan itu dengan cepat menekan rasa takut itu. Eksistensi macam apa orang ini yang bisa membuatnya merasakan nafas kematian? Sekalipun aku mati, aku tetap ingin mengalaminya. Mata cerdas Bai Xian tiba-tiba berkedip karena emosi. Kata-kata Feng Yuxiu membuat hatinya yang dingin dan menyakitkan merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang dia rindukan saat ini. Chen Feng peduli padanya dan tidak sepenuhnya membencinya. Dengan kata lain, di antara kebencian juga ada cinta yang hangat.
Ini saja sudah membuatnya puas sepenuhnya. Bahkan jika aku mati pada saat berikutnya, aku tidak akan menyesal. Yang paling aku tidak suka adalah mendengarkan kicauan burung gagak. Tidakkah kamu ingin merasakan kekuatanku ketika niat membunuhku diaktifkan sepenuhnya? Nah, karena kamu begitu jahat, aku akan membantumu. Chen Feng diam-diam membuka segel kedua jarumnya, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Nampaknya dalam sekejap, suhu seluruh area pameran turun 3 atau 4 derajat. Hawa dingin seperti itu adalah hawa dingin yang mematikan. Atau disebut rasa takut. Saat ini, suasana mengerikan menyelimuti seluruh area pameran. Pisahkan otot dan silangkan tulangnya. Crazy Chen tampaknya menjadi orang yang berbeda, dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan memutar pergelangan tangan Feng Yuxiu berlawanan arah jarum jam. Meskipun Feng Yuxiu bersemangat, dia juga terkejut. Dia dengan cepat berbalik untuk menghilangkan gaya puntir di pergelangan tangannya. Saat dia hendak membebaskan diri, mata Chen Feng menjadi dingin dan tangannya menjadi rileks. Di bawah pengaruh kelembaman, Feng Yuxiu mundur. Kaki. Namun dia melihat Chen Feng menyerang buaya tersebut dan mengayunkan ekornya, dengan kekuatan yang menakutkan, menyapu bersih ribuan pasukan. Feng Yuxiu buru-buru mengangkat lengannya untuk memblokirnya, tetapi ditendang dengan kekuatan yang sangat besar. Seluruh orang itu berguling terus-menerus, sungguh memalukan. Tinju. Sosok Chen Feng seperti pesona, dan dengan kecepatan yang menakutkan, dia menyusul Feng Yuxiu yang terjatuh. Dia dengan santai memukul tinju Tianhuang dengan tangan kanannya, langsung menuju ke kepala Feng Yuxiu. Feng Yuxiu terlihat galak, dan tak mau kalah, ia juga melawan dengan tinjunya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan sengit. Dalam sekejap, lingkaran angin dan ombak bergejolak dan tersebar ke segala arah. Energi batin. Namun sebelum kebuntuan berlanjut, Chen Feng tiba-tiba menjadi penuh dengan energi rahasia. Dengan gerakan yang menakutkan, dia mengalahkan tinju penjaga angin dan energi Feng Yuxiu. Lengan kanan Feng Yuxiu berderit. Ketiga sendi tersebut mengalami dislokasi pada saat yang bersamaan. Senjata, bunuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng mengangkat lapisan pelindung udara yang tajam dengan dua jari di tangan kanannya. Biarkan kedua jari ini menjadi seperti pisau dalam sekejap. Suara, retak melewati leher Feng Yuxiu. Bab 848. Tinju, tendangan, grappling, keterampilan dan senjata internal dan eksternal. Feng Yuxiu kehilangan segalanya. Ketika kedua jari Chen Feng berubah menjadi ujung yang tajam dan menggorok lehernya, hasilnya telah diputuskan. Bertahun-tahun kehidupan yang penuh tantangan, begitu banyak pengembaraan antara hidup dan mati, dan begitu banyak ahli seni bela diri yang tersungkur. Pada saat ini, saat dia mencapai ujung, dia akhirnya tersesat. Tapi hasilnya sudah diputuskan, tapi tidak ada hidup atau mati. Yang paling sulit dia terima adalah bahwa Chen Feng jelas bisa mengakhiri hidupnya dengan dua jari, tapi dia menarik kekuatannya dan hanya menggores selapis kulit di lehernya. Kenapa kamu tidak membunuhku? Feng Yuxiu bertanya dengan suara yang dalam. Chen Feng melihat ke kejauhan dan berkata dengan tenang, ini hanya masalah simpati. Dia merangkak keluar dari tumpukan orang mati, dan dia bisa merasakan kesepian yang dialami Feng Yuxiu. Perasaan mendaki selangkah demi mencapai puncak tertinggi di dunia tanpa berani berhenti sedikitpun. Dia juga mengerti. Selain itu, menurutnya, Feng Yuxiu tidak memiliki niat jahat sama sekali, dia hanyalah seorang idiot seni bela diri. Dia benar-benar tidak tega melakukan apapun pada orang seperti itu. Feng Yuxiu tiba-tiba merasa sedih, meski kalah, dia menemukan seseorang yang memahaminya. Rasa frustrasi karena kegagalan tidak lagi seberat itu. Dalam perjalanan menuju puncak, kamu kesepian. Seperti apa puncak kecil itu? Aku mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi seumur hidup. Sambil mengejek diri sendiri, Feng Yuxiu berkata kepada Chen Feng, kamu mengalahkanku, inilah waktunya aku menjawab pertanyaanmu. Orang yang datang kepadaku adalah keluarga Seng Guang. Ia selalu merasa bahwa pria tak terduga di hadapannya ini mungkin bisa mewujudkan mimpinya. Naik ke puncak gunung dan lihatlah dunia. Chen Feng marah, ternyata seseorang dari keluarga Seng Guang lah yang berada di balik ini. Keluarga yang mencari kematian ini harus dihancurkan. Feng Yuxiu melanjutkan, alasan mengapa saya setuju mereka datang, selain hadiahnya yang besar, juga karena targetnya adalah Anda. Kesepian selama bertahun-tahun membuat saya semakin tertarik untuk menantang keputusasaan putih yang legendaris. Terima kasih banyak karena tidak mengecewakanku. Tetapi bagi saya, karena pertempuran ini memiliki keunggulan dan inferioritas, pasti ada hidup dan mati.
Feng Yuxiu, kamu telah mendapat pelajaran. Pada saat ini, Feng Yuxiu mengangkat kepalanya yang bangga lagi. Ia menundukkan tangannya, dimulai dengan gerakan yang sama dan diakhiri dengan gerakan yang sama. Ledakan. Pertarungan ini cukup sengit. Dengan senyuman di bibirnya, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatannya, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menamparkan kening dirinya sendiri dengan keras. Darah perlahan mengalir dari kepalanya. Tubuh Feng Yuxiu tiba-tiba roboh. Ini masalah hidup dan mati. Terkadang, bagi sebagian orang, ada terlalu banyak hal yang lebih penting daripada kehidupan. Feng Yuxiu adalah seorang fanatik seni bela diri, sekali terobsesi, dia tidak akan bisa melepaskan diri. Orang-orang seperti itu kesepian dan menghabiskan seluruh hidup mereka dengan terobsesi mencari kenyamanan spiritual mereka sendiri. Namun sangat sedikit orang yang dapat memahaminya. Chen Feng menutup matanya tanpa suara dan menghela nafas. Hormati pilihan terakhir Feng Yuxiu. Dia ingat orang ini. Dia adalah orang yang patut dikagumi. Idiot seni bela diri, Feng Yuxiu. Adegan yang terjadi membuat Suster Abe yang semula percaya diri terdiam kaget. Jika paladinnya kalah, bukankah itu berarti dia juga akan tersingkir? Kak Abe, aku menang, label namamu adalah milikku. Pemenangnya telah ditentukan, dan ketika Sister Abe tertegun, Bai Xian merobek label namanya. Segera, 4 pria misterius berbaju hitam datang ke tempat kejadian. 2 orang membawa jenazah Feng Yuxiu, dan 2 orang lainnya mengambil Suster Abe yang enggan. Kak Abe, keluar. Pengumumannya berbunyi lagi, ini sudah menjadi putri keempat yang harus dieliminasi. Bai Xian mengambil label nama itu, berjalan ke arah Chen Feng dengan patuh, dan menyerahkan label nama itu kepada Chen Feng. Chen Feng mengambil label nama itu dan membaliknya untuk melihatnya. Informasi di atas cukup mengejutkan matanya. Paladin No. 5, Jinguji Yongye. Melihat nama Jinguji Yongye, dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Jinguji Yongye muncul di sini? Informasi ini benar-benar membingungkannya. Kalau dipikir-pikir, penampilan Paladin No. 5 memang mirip sekali dengan Jinguji Yongye. Rambut di kepala pria itu sangat pendek, dan kulit kepalanya hampir terlihat. Hal ini juga sesuai dengan identitas Jinguji Yongye. Lagi pula, belum lama ini, dia adalah seorang biksu. Berbagai fenomena menunjukkan bahwa Paladin No. 5 sebenarnya adalah Jinguji Yongye. Tapi bagaimana mungkin Yongye Jinguji, yang berada di negara Wei, bisa datang ke negara naga tanpa alasan? Bagaimana dia bisa terlibat dalam permainan malam yang mematikan ini? Setelah berpikir panjang, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Namun yang pasti air dalam permainan malam yang mematikan ini semakin dalam. Namun akhirnya ada kabar baik. Dialah yang melindungi Wang Xinyao, Jinguji Yongye. Dengan cara ini, Wang Xinyao seharusnya aman. Bagaimanapun, dia dan Jinguji Yongye masih berteman. Setelah memahami hal ini, dia merasa lega. Namun untuk menjernihkan pertanyaan di benaknya, dia masih harus menemukan Wang Xinyao dan Jinguji Yongye terlebih dahulu. Begitu ditanya, semuanya menjadi jelas. Ruang siaran langsung menjadi hidup kembali. Saat Chen Feng mengalahkan Feng Yuxiu, rentetan serangan kembali terjadi. Aku suka Feng Yuxiu, dia laki-laki. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri, terobsesi dengan dunianya sendiri. Ini adalah dunia seni bela dirinya sendiri. Guru pendidikan jasmani bahkan lebih kuat dan mengagumkan, tetapi si idiot seni bela diri Feng Yuxiu tidak bisa mentolerir kegagalan. Dia telah berada di jalan yang menantang sepanjang hidupnya. Selama dia gagal, dia ditakdirkan untuk mati. Sutradara ini bagus. Plotnya layak untuk dijadikan film. Judulnya, Seni Bela Diri Satu Orang. Lihat, kameranya diputar, ada perkelahian di sisi lain. Saat ini, layar siaran langsung berubah dan tiba di area pameran kapal keberuntungan dinasti Ming. Kapal-kapal yang digunakan Cheng Ho dalam pelayarannya ke barat konon merupakan hasil modifikasi dari kapal Fu. Pada saat ini, di kapal keberuntungan, 2 paladin sedang bertarung sengit. Salah satunya adalah Paladin Zhenling, Paladin No. 2, yang bertuliskan, anggur, dari keluarga Lan. Orang yang bertarung melawannya tidak lain adalah Paladin Wang Xinyao, Paladin No. 5, teman dari timur. Gerakan Paladin No. 2 sangat mendominasi, terutama sepasang tinjunya, yang sangat liar dan terbuka serta tertutup. Paladin nomor 5 justru sebaliknya, saat bertarung ia sangat anggun dan penuh kecantikan feminim. Bentuk tubuhnya halus,
dan tangannya menggunakan metode pelepasan kekuatan Tai Chi untuk melepaskan kekuatan tinju Paladin nomor 2. Dan dia, kapan saja, menyerang Paladin No. 5 dengan tangan kanannya seperti sedang memegang bunga. Keduanya bertarung sengit, dan Zhenling serta Wang Xinyao di samping juga bersorak untuk Paladin masing-masing. Terutama Wang Xinyao yang terus melompat dan bersorak. Lehernya terentang, dan keseluruhan sosoknya tampak seperti angsa manik. Zhenling adalah artis wanita yang sangat lucu, kali ini dia dan Wang Xinyao merekam sebuah program dan menjalin persahabatan yang mendalam. Dia tersenyum dan berkata kepada Wang Xinyao, "Xinyao, bagaimana kalau kita membentuk aliansi?" Bab 849. Wang Xinyao hendak menyetujuinya, tetapi tiba-tiba berpikir 2 kali. Paman saya masih bekerja sama dengan Bai Xian. Jika dia bersekutu dengan Zhenling, apa yang harus dia lakukan saat menghadapi pamannya dan Bai Xian? Anda tahu, dia telah berdoa kepada Bai Xian sebelumnya untuk membentuk aliansi dengan Bai Xian. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata kepada Zhenling, "Saudari Zhenling, saya telah membentuk aliansi dengan orang lain, dan saya tidak dapat lagi bersekutu dengan Anda. Dalam pertempuran ini, kita harus menentukan pemenangnya." Perahu persahabatan terbalik begitu saja. Zhenling pura-pura marah. Wang Xinyao hanya bisa berpura-pura menjadi manis dan terkikik di sana. Bagaimanapun, saya rukun dengan Zhenling, dan saya masih merasa sedikit menyesal saat ini. Tapi demi pamanku, hanya ini yang bisa kulakukan. Kedua paladin itu sama-sama kuat. Sudah lama sulit membedakannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua bertopeng dan pakaian putih panjang dengan 4 karakter, Dewa Pencipta, tercetak di dadanya perlahan berjalan dari samping. Dewa Penciptaan kedua muncul. Kedatangan Dewa Pencipta mengalihkan perhatian kedua paladin. Wang Xinyao dan Zhenling ketakutan dan mencari sudut untuk bersembunyi. Dewa Pencipta sama sekali tidak tertarik pada Wang Xinyao dan Zhenling. Matanya tertuju pada perahu keberuntungan, dia tersenyum, berdiri, dan juga melompat ke atas perahu keberuntungan. Melihat Dewa Pencipta menaiki perahu, Paladin No. 2 tiba-tiba menjadi galak dan meninju keluar Paladin No. 5. Paladin No. 5 menggeser langkahnya tanpa kehilangan keanggunan, mempertahankan postur yang sempurna. Namun saat dia hendak berbalik, Dewa Pencipta di sebelahnya tiba-tiba menyerangnya. Dewa Pencipta sangat berbahaya, dia menembakkan jarum perak dari bawah pergelangan tangan kanannya. Diserang dengan cara ini membuat Paladin No. 5 lengah. Tapi dia bereaksi sangat cepat, menggunakan kekuatannya untuk melompat, dan melakukan rotasi 360 derajat di udara. Setelah mendarat dengan anggun, tangan kanannya membentuk postur memegang bunga. Dan di antara kedua jarinya, ada jarum perak. Tangkap. Namun sebelum dia bisa bersantai, Dewa Pencipta menyerang lagi. Dengan postur lancip, dia menepuk bahu Paladin nomor 5. Paladin No. 5 kehilangan kewaspadaannya dan terkena serangan total. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke perahu keberuntungan. Kapal keberuntungan juga tingginya lebih dari 2 meter, dia berguling-guling di tanah beberapa kali untuk melepaskan dampak jatuhnya, lalu berdiri. Dia memegang bahu kirinya yang terluka dengan tangan kanannya dan mengangkat kepalanya dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Wang Xinyao tidak tahan lagi. Dia menunjuk ke arah Dewa Pencipta dan mengutuk, "Kamu penjahat tercela, kenapa kamu menyerang paladinku dengan senjata tersembunyi? Perilaku seperti itu memalukan. Gadis kecil, jangan salah paham. Sebagai Dewa Pencipta, aku bisa menyerang paladin manapun." Menghadapi tuduhan tersebut, Dewa Pencipta tidak menganggapnya serius dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wang Xinyao menolak untuk menyerah, dan menunjuk ke Paladin No. 2 dan berkata, "Kalau begitu kamu berdiri bersama Paladin No. 2 sekarang, kenapa kamu tidak memukulnya?" Dewa Pencipta terkekeh dan berkata tanpa malu-malu, "Meskipun aku bisa menyerang paladin manapun, paladin mana yang ingin aku serang bergantung pada suasana hatiku. Tapi karena gadis kecil itu sangat marah, aku akan terus mengalahkan paladinmu." Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dari kapal keberuntungan dan menyerang Paladin No. 5 lagi. Dasar bajingan tercela. Wang Xinyao hampir marah. Dewa Pencipta ini jelas-jelas sengaja mengincarnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan amarahnya, ia melihat Paladin No. 2 juga melompat dari kapal, dan tidak mengepung Paladin No. 5 bersama Dewa Pencipta. Sebaliknya, dia mendatanginya. Pengunjung itu sangat agresif. Wang Xinyao memikirkan kata-kata Chen Feng dan tahu bahwa seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Merasakan krisis dari Paladin No. 2, dia berbalik dan lari. Tapi sebelum dia bisa berlari beberapa langkah,
dia mendengar suara, "Wus," di belakangnya, dan sesosok tubuh hitam bergegas ke depannya. "Kemana kamu pergi?" Paladin No. 2 bertanya dengan suara yang dalam, dengan nada yang sangat tidak bersahabat. Wang Xinyao gemetar dan mundur tanpa sadar. Mata besarnya menatap pria bertopeng di depannya dengan ketakutan. Orang ini hampir pasti adalah orang jahat. "Paman." Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia melarikan diri lagi. Dia bahkan berteriak memanggil Chen Feng sambil berlari. "Kamu memanggilku?" Wang Xinyao, yang sedang berlari, tiba-tiba berlari ke pelukan seseorang. Dia mendongak dan melihat bahwa meskipun pria itu mengenakan topeng, dia yakin dari sosok dan suaranya tadi bahwa ini adalah Chen Feng, pamannya. "Paman, paladin ini orang jahat." Wang Xinyao yang awalnya masih merasa sedih, tiba-tiba mendapat pendukung dan merasa nyaman. Dia mengabaikan fakta bahwa dia sedang merekam program tersebut dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. "Oke, pergi ke belakang dan aku akan menghadapinya." Chen Feng mengangkat kepalanya dan mengunci matanya pada paladin nomor 2. Wang Xinyao kemudian melepaskan Chen Feng dan melangkah maju untuk memegang lengan Bai Xian. Bai Xian tidak merasa jijik dengan sikap intim ini dan mengajak Wang Xinyao mencari sudut yang aman. Chen Feng akhirnya menghela nafas lega, buru-buru dan perlahan, dan akhirnya menyusul. Di sini sangat ramai. Dewa pencipta lainnya muncul dan bertarung sengit dengan paladin nomor 5. Dilihat dari jurus silat paladin nomor 5 yang sangat feminim, sepertinya tidak ada yang salah dengan orang ini, orang tersebut adalah Jingu Jiyongye. Namun, dia kini tidak punya waktu untuk membantu Jingu Jiyongye, melainkan harus berhadapan dengan paladin kedua di depannya. "Lan Zunlong, ada apa? Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Kenapa kamu masih menulis, anggur, di papan nama? Sepertinya kamu pasti mengalami malam yang romantis dan bersalju tadi malam, kalau tidak kamu tidak akan melupakan ini minum." Hampir bisa dipastikan orang di depannya adalah Lan Zunlong. Dia menemukan bahwa deskripsi setiap paladin tentang dirinya sebenarnya sangat akurat. Itu adalah tindakan bawah sadar. Misalnya, Bai Lang menulis bisu. Karena Bai Lang pernah menyamar sebagai orang bisu sebelumnya. Dan Jingu Jiyongye menulis, teman dari timur. Menghitung kerajaan Wei, letaknya tepat di sebelah timur kerajaan naga, kalimat ini berlaku untuknya. Lihatlah Lan Zunlong lagi. Dia baru saja mengalami perselingkuhan dalam keadaan mabuk dan merusak latihannya selama bertahun-tahun. Dia pasti sangat marah dan membenci anggur. Menulis kata, anggur, pada saat ini paling mewakili perasaannya. Tentu saja alasan spekulasi tersebut adalah karena sosok dan temperamen orang di depannya hampir sama persis dengan Lan Zunlong. "Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi tadi malam?" Paladin No. 2 mengeluarkan suara, dan ternyata itu adalah Lan Zunlong. Dia sedikit terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari, nadanya berubah, dan dia berkata dengan sangat marah, "Kamu bajingan tercela dan tidak tahu malu, apakah kamu berkomplot melawanku?" "Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan..." "Hentikan." Chen Feng menyela Lan Zunlong yang marah dan berkata dengan sinis, "Kamu ingin menghabiskan siang dan malam, siapa yang harus disalahkan untuk ini? Ngomong-ngomong, saya menyarankan Anda untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dalam beberapa hari ke depan. Beberapa gadis di tempat seperti bar tidak bersih. Jika Anda tertular penyakit apapun, itu akan lebih dari kerugiannya." Bab 850. Mendengar ini, Lan Zunlong terkejut. Keringat dingin langsung mengucur di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, wanita itu sebenarnya sedang sakit. Dia secara alami tahu jenis penyakit apa itu. Apalagi yang bisa terjadi selain AIDS. Dalam waktu kurang dari 10 hari, keluarga tersebut akan mengadakan upacara baginya untuk mencapai kesempurnaan kekuasaan kaisarnya. Karena dia adalah seorang jenius yang langka di keluarga Lan dan telah mencapai puncak kekuatannya, kakek secara khusus mengundang banyak orang kaya dan bangsawan untuk datang menyaksikan upacara yang menunjukkan kebangkitan keluarga Lan. Tidak hanya itu, kakek juga menjalin ikatan pernikahan dengan keluarga Sengguang. Ujian terakhirnya adalah menggunakan keterampilan kaisar untuk menyempurnakan dirinya dan menerobos ke alam master. Saat itu, keluarga Sengguang juga akan mengirimkan pejabat penting untuk menyaksikan upacara tersebut. Jika dia berhasil menerobos ke alam master, dia akan mengumumkan pernikahannya di depan orang-orang kaya dan bangsawan itu. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi di dunia. Kebangkitan keluarga Lan juga masuk akal. Tapi sekarang, Chen Feng memasang jebakan untuknya dan menghancurkan kepolosannya. Tingkat budidaya Tianzi Gong telah anjlok ribuan mil.
Belum lagi menerobos ke ranah Grandmaster, bahkan mempertahankan kekuatan saat ini pun agak sulit. Jika pada hari upacara, kakek tahu bahwa dia hancur dan akan mempermalukan keluarga Lan, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Dan jika dia tertular AIDS, apalagi kakek, seluruh keluarga Lan akan dipermalukan dan diejek oleh semua orang. Impian besar kebangkitan keluarga Lan juga akan hancur. Dapat dikatakan bahwa warisan lama keluarga Lan telah hancur total. Chen Feng, kamu sangat kejam. Kamu telah menghancurkanku sepenuhnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lan Zunlong benar-benar putus asa, seperti anjing ganas yang gila, dia bergegas menuju Chen Feng dengan gila. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggunakan tinju hegemoni rahasia keluarga Lan untuk mengayunkannya ke arah Chen Feng. Dengan tinju yang kamu miliki sekarang, pulanglah dan berikan tamparan pada ayahmu. Momentumnya tiba-tiba berubah, dan Chen Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Lan Zunlong. Dalam sekejap, aura menakutkan di sekelilingnya seperti beruang marah yang mengaum. Dia juga meninju ke depan, dengan postur beruang yang marah, memegang tinju Tianyang, dan menyerang untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan gelombang udara yang menakutkan terbang menjauh begitu saja. Lan Zunlong sama sekali tidak mampu menggoyahkan kekuatan tinju Chen Feng, namun dia sendiri terlempar oleh kekuatan tinju Chen Feng yang menakutkan. Memalukan. Celah. Lan Zunlong jatuh ke tanah, terengah-engah. Hanya ada satu perasaan, Chen Feng terlalu kuat dan tidak berdasar. Hal ini membuatnya sangat putus asa, karena kekuatan batin dari keterampilan kaisar yang sangat dia banggakan tidak dapat lagi ditahan dan menjadi lepas dan lepas. Sekarang, saya benar-benar putus asa. Cek, ada apa? Tuan Muda Lan. Apakah kamu ingin aku membelikanmu beberapa kilogram wolfberry untuk mengisi kembali tubuhmu? Kamu terlalu lemah, dan ginjalmu masih kekurangan yin. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng kembali mengejek. Meski cara dia memperlakukan Lan Zunlong kali ini agak tidak wajar. Tapi itu sangat efektif, bisa dikatakan langkah ini menghancurkan keluarga Lan sepenuhnya. Namun, ketika berhadapan dengan beberapa penjahat yang berpura-pura sok, dia tidak pernah pantangan apapun. Selama keuntungannya tidak terlampaui, apapun bisa digunakan. Menghadapi ejekan Chen Feng, Lan Zunlong benar-benar putus asa. Merasa sengsara dan tak berdaya di hatiku, aku tidak bisa berhenti menangis. Mendesis, menyedihkan. Sungguh memalukan bagi pria dewasa untuk melakukan hal ini. Tapi dia tidak punya pilihan, sejak kecil dia tidak pernah menemui kesulitan yang tidak bisa dia selesaikan. Sekarang, semua kehidupan baik telah hancur. Ketika dia memikirkan konsekuensi dari masalah ini, dia benar-benar tidak tahan. Meskipun Lan Zunlong terlihat kuat, dia sebenarnya kekanak-kanakan dan rapuh. Karena ia tumbuh dalam lingkungan yang lancar dan tidak mengalami kemunduran. Ini adalah hasil dari menumbuhkan kejeniusan dalam sebuah ruangan, sekali keluar dari ruangan itu akan sia-sia. Ada kesenjangan besar antara dia dan seseorang seperti Chen Feng, yang tumbuh melalui kerja keras di masyarakat. Terutama kualitas psikologisnya yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oke, Jalang, kamu benar-benar menangis. Laki-laki berdarah dan tidak meneteskan air mata. Untuk melindungi martabatmu sebagai laki-laki, aku akan melakukannya untukmu dan membunuhmu. Hati Chen Feng menjadi ganas, dan niat membunuhnya tiba-tiba menjadi nakal. Tangan kanannya memukul dada Lan Zunlong seperti Raja Neraka menodongkan tombak. Tapi Lan Zunlong menangis dan tidak mau melawan. Pada saat kritis ini, Dewa Pencipta dengan cepat mendorong kembali Jinguji Yongye, melompat dari perahu keberuntungan, mengangkat lengan kirinya, dan menembakkan 3 anak panah pendek. Chen Feng, yang hendak membunuh Lan Zunlong, merasakan serangan panah pendek, menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, dan dengan cepat menghindari serangan itu. Dia ingin membunuh Lan Zunlong lagi, tapi dia tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Karena Dewa Pencipta telah menyerangnya. Segera, Chen Feng dan Dewa Pencipta bertarung sengit. Saat bertarung, dia berkata dengan marah, Kaisar Tang, apakah ini posisi yang kamu sebutkan? Apakah kamu benar-benar akan melawanku? Senjata tersembunyi pria ini, rambut putih dan bentuk tubuh, siapakah dia jika dia bukan Kaisar Tang? Orang tua ini, yang sebelumnya menjadi tamu keluarga Lan, selalu berpikir keras. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam pikiran lelaki tua ini. Sekarang maju untuk menyelamatkan Lan Zunlong telah menjelaskan beberapa masalah. Singkatnya, orang ini tidak bisa dipercaya. Kaisar Tang menghindari pukulan itu, dengan cepat mundur, dan membantu Lan Zunlong yang terganggu.
Dia tersenyum dan berkata, Chen Feng, saya adalah tamu keluarga Lan, jadi tentu saja saya harus membantu Tuan Lan. Izinkan saya memberitahu Anda, musuh utama Anda bukanlah saya atau Lan Zunlong, tetapi keberadaan yang sangat menakutkan. Dia dinamakan Dewa Penciptaan. Hasil pertandingan malam ini tergantung pada hasil pertarunganmu dengan orang itu. Jadi, jangan buang waktumu untuk kami. Kata-kata Kaisar Tang sangat mendalam. Dia membantu Lan Zunlong berdiri dan berteriak kepada Zhenling, putri gendut ini, kenapa kamu tidak segera lari? Setelah mengatakan itu, dia dan Lan Zunlong segera pergi. Zhenling akhirnya sadar dan mengikuti Kaisar Tang dan Lan Zunlong keluar dari area pameran perahu keberuntungan. Chen Feng awalnya ingin mengejarnya, tapi pada akhirnya dia berhenti. Kata-kata Kaisar Tang sangat menarik. Nampaknya ada eksistensi menakutkan lainnya, yaitu Dewa Pencipta yang bersiap memburunya di Museum Sains dan Teknologi. Dalam hal ini, biarkan kedua orang ini pergi dulu, bertemu dengan Jinguji Yongye dulu, dan klarifikasi beberapa pertanyaan sebelum berbicara. Tak seorang pun yang pantas dibunuh bisa melarikan diri. Pada saat ini, Jinguji Yongye melompat dari perahu keberuntungan dan berjalan menuju putri walinya Wang Xinyao. Chen Feng juga mengejarnya dan berkata kepada Jinguji Yongye sambil tersenyum, kalian, kenapa kamu datang ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa dibilang ini adalah keraguan terbesar yang ada di kepalanya saat ini. Menghadapi antusiasme Chen Feng, Jinguji Yongye bersikap sangat acuh tak acuh. Dia berkata dalam bahasa Mandarin, Anda telah mengenali orang yang salah, saya hanyalah paladin putri Wang Xinyao sekarang. Jelas sekali, dia tidak berniat bertemu Chen Feng. Salah orang. Sikap Jinguji Yongye langsung menuangkan air dingin ke Chen Feng. Namun dari suara pihak lain, Chen Feng sangat yakin bahwa orang tersebut adalah Jinguji Yongye. Ayo pergi, Tuan Putri. Jinguji Yongye yang acuh tak acuh tiba-tiba mengundang Wang Xinyao dan tidak terlalu memperhatikan niat Chen Feng. Mata Chen Feng sedikit menyipit, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Saat dia sedang marah, Jinguji Yongye berbalik lagi dan berbisik dalam bahasa Jepang, toilet di lantai 1. Lalu, dia berbalik dan pergi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.